Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najam Muhammadiyah, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab Sayurnya Fakultas Hiburan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung. Di sini saya akan membacakan sebuah cerpen dengan judul Pejuang karya Maria Mahdelana Borneo. Pejuang karya Maria Mahdelana Borneo. Lelaki tua itu selalu suka menggunakan lencana merah putih yang disematkan di bajunya. Di mana saja berada, lencana merah putih selalu menghiasi penampilannya. Ia memang seorang pejuang yang pernah berperang bersama para pahlawan di masa penjajahan sebelum bangsa dan negara ini merdeka. Kini, semua teman seperjuangnya telah tiada. Sering ia bersyukur karena mendapatkan karunia umur panjang. Ia bisa menyaksikan rakyat hidup dalam kedamaian. Tak lagi dijajah oleh bangsa lain, tidak lagi berperang gerilya keluar masuk hutan. Tapi, ia juga sering meratap setiap kali membaca koran yang memberitakan keadaan negara ini semakin miskin akibat korupsi yang telah dianggap wajar bagi semua pengelola negara. Banyak kekayaan negara juga dikuras habis-habisan oleh perusahaan-perusahaan asing yang berkolaborasi dengan elit politik. Kini, semua elit politik hidup dalam kemewahan, persis seperti para pengkhianat bangsa sebelum negara ini merdeka. Dulu, pada masa penjajah, para pengkhianat bangsa menjadi mata-mata kompeni. Mereka tega mengorbankan anak bangsa sendiri demi keuntungan pribadi. Mereka mendapatkan berbagai fasilitas mewah seperti rumah, mobil, dan juga perempuan-perempuan cantik. Ia tiba-tiba teringat pengalamannya membantai sejumlah pengkhianat bangsa di masa penjajah. Saat itu, ia ditugaskan oleh Jenderal Sudirman untuk membersihkan negara ini dari pengkhianat bangsa yang telah tega mengorbankan siapa saja yang demi keuntungan pribadi. Para pengkhianat bangsa adalah musuh yang lebih berbahaya dibandingkan kompeni. Mereka tak pantas hidup di negara sendiri. Kita harus menempasnya sampai habis. Mereka tak mungkin bisa diajak berjuang karena sudah nyatanya berkhianat. Jenderal Sudirman bisik-bisik di telinganya ketika ia ikut bergelir di tengah hutan. Ia kemudian bergelir ke kota-kota menumpas kaum pengkhianat bangsa. Ia berjuang sendirian menumpas kaum pengkhianat bangsa. Dengan menyamar sebagai penjual tape, singkong, dan air plus tape singkong yang bisa diminum sebagai pengganti arak atau tuak. Ia mendatangi rumah-rumah kaum pengkhianat bangsa. Banyak pengkhianat bangsa yang gemar membeli air perasan tape atau singkong. Dasar kaum pengkhianat senangnya hanya mengumbar nafsu saja. Ia begitu dendam kepada kaum pengkhianat bangsa. Mereka harus ditampas habis dengan cara apa saja. Dan ia memilih cara paling mudah tapi sangat ampuh untuk menumpas kaum pengkhianat bangsa. Air perasan tape singkong sengaja dibubuhi racun yang diperoleh dari seorang sahabatnya berkebangsaan Tionghoa yang sangat mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Entah terbuat dari bahan apa, racun itu sangat berbahaya. Jika dicampur dengan air perasan tape singkong lalu diminum, maka dalam waktu 2 jam setelah minumnya, maka si peminum akan tidur untuk selamanya. Tak ada yang tahu betapa kaum pengkhianat bangsa tewas satu persatu setelah meneguk air perasan tape singkong yang telah dicampuri dengan racun. Dokter-dokter yang menolong mereka menduga mereka mati akibat serangan jantung. Dukun-dukun yang mencoba menolong mereka menduga mereka mati akibat terkena santet. Pemuka-pemuka agama yang mencoba menolong mereka menduga mereka mati akibat kutukan Tuhan karena mereka telah banyak berbuat dosa. Sekian cerpen Pejuang